Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang akan membahas dunia pinjol. Kali ini kita bakal bahas pinjol ya. Apa sih pinjol terbaik? Alasan saya membuat video ini adalah kemarin itu ada teman saya yang daftar pinjol. Dia baru pertama kali kayaknya. Dan dia daftarnya di pinjol yang menurut saya itu bunganya gede ya. Walaupun bunganya misalnya kecil, tapi biaya layanannya itu gede. Jadi pada akhirnya itu gede banget. Gede itu berapa sih? Gede itu kalau udah mencapai 20% per bulan ya. Itu termasuknya gede. Bahkan ada yang 20% itu per 2 minggu. Jadi itu gede banget. Makanya di sini saya bikin video pinjol terbaik. Biar kalau kalian baru pertama kali minjem pinjol, ya setidaknya itu bunganya nggak segede itu ya. Jadi nggak terlalu memberatkan lah. Tapi di awal saya pengen bilang bahwa jauhilah pinjol, dan jauhilah pinjol. Karena pinjol itu banyak yang menjebak ya. Kalau kalian masuk pinjol nanti bakalan terjebak susah. Jadi mereka bikin iklan tuh kayak bunga cuma segini loh, terus kemudian kita install dan ternyata bunganya gede gitu. Walaupun bunganya kecil, itu bisa per hari juga ya. Jadi bunga per hari ya kecil, tapi ketika dikalikan 2 minggu misalnya, ya jadi gede banget gitu loh. Dan ada biaya layanan, itu yang nggak dikasih tahu banyak sekali iklan-iklan pinjol. Ada biaya layanannya, dan biaya layanan itu jauh lebih gede dibandingkan bunganya. Ya bunganya kecil, oke, fine, tapi ada biaya layanan yang gede banget. Nah oke, jadi pinjol terbaik, saya juga sebenarnya ini tahu memang yang benar-benar terbaik. Tapi tadinya saya mau bikin 3 pinjol terbaik, tapi milih satu laginya itu sangat membingungkan ya. Memang ada, tapi kadang tapi langsung aja lah kita bahas. Nomor 2 deh ya. Nomor 2 dulu adalah Aku Laku itu kenapa jadi terbaik? Kedua ya. Yang pertama, tingkat penerimaannya tinggi. Dan Aku Laku itu perusahaan gede, jadi nggak bakal dinakalin lah gampangnya kita ya. Jadi kayak mereka profesional banget, nagihnya juga profesional. Tapi kecuali kalau udah telat ya mereka bakalan pakai debt collector, yang umumnya debt collector itu kan ya agak galak gitulah ya. Oke, itu nomor 1. Ada kekurangannya nggak Aku Laku? Ada sih, yaitu limitnya kecil ya. Limit kecil kalau tidak submit pajak ya. Tidak submit kartu pajak itu namanya. Itu lumayan gede pada akhirnya. Limitnya itu bisa gede, tapi syaratnya harus submit kartu pajak tuh apa sih namanya? Ya ampun. Nah itu nanti limitnya bisa lumayan gede ya. Tapi kalau misalnya enggak, itu kalau baru pertama kali daftar itu paling cuman dapat 600-an. Itu pertama 600, kemudian nanti naik jadi 1 jutaan kayak gitu. Paling gede-gedenya 2 juta gitu lah. Itu setelah berapa kali minjem gitu ya. Tapi kalau misalnya dari awal langsung pakai kartu pajak itu, nah nanti itu lebih gede dapatnya, bisa lumayan gede gitu. Nah namanya itu pinjaman dan dana cicil ya. Kalau pinjaman itu kecil, kalau dana cicil itu emang beneran dicicil, bisa sampai 12 bulan, tapi nggak mesti 12 bulan juga. Jadi tergantung tergantung skor. Jadi kayak kalau bagus ya nanti nambah kayak gitu. Oke, itu Aku Laku nomor 2. Nomor 1-nya adalah Kredivo. Kredivo itu lebih bagus lagi dari semuanya. Oh ya, bunga Aku Laku itu sedikit di atas Kredivo ya. Jadi Kredivo bunganya lebih rendah, dan dia dapat pertama itu tanpa submit apa-apa itu bisa dapat 900-an gitulah, hampir 1 jutaan itu pertama kali daftar ya. Itu limitnya udah lebih gede dibandingkan Aku Laku juga, tanpa submit kartu pajak ya. Apa sih namanya kartu pajak, lupa ya. Nah itu nanti kalau skornya bagus itu bakalan dinaikin, limitnya dinaikin, terus bisa cicilan juga. Itu setelah berjalan agak lama ya, beberapa kali minjem gitu baru ntar. Tapi kalau submit kartu pajak itu ya jadi lebih gede limitnya gitu. Jadi itu intinya. Terus bunga
jangka waktu kredivo itu adalah 1 bulan. Jadi lebih bagus juga dibandingkan aku laku itu yang 22 hari itu bunganya mirip-mirip dengan kredivo yang 1 bulan. Jadi kredivo itu 1 bulan dan bunganya setelah saya hitung itu sekitar 10% ya dari nilai hutangnya. Jadi kalau misalnya 600 ya bunganya sekitar 60 ribuan. Itu udah sama biaya layanan juga gitu, bukan bunganya ya, sama biaya layanan semua. Jadi nambahnya sekitar 10% per bulan. Jadi recommended banget kredivo. Bagaimana dengan nomor 3 nih? Itu kan nomor 2, nomor 1 sekarang nomor 3. Nomor 3 itu saya bingung milih apa. Karena ada beberapa yang kayak Kredit Pintar itu emang profesional juga ya, dia gede juga, tapi nilai bunganya lumayan juga. Terus ada Pundi juga kayak gitu, ada Kami juga kayak gitu. Saya kurang menyarankan untuk yang pertama, mending kredivo dulu, aku laku. Terus yang ketiga ini ada beberapa kayak misalnya Rupiah Cepat. Rupiah Cepat itu pinjol yang menengah ke bawah gitu ya, kayak kelihatan kecil gitu dan layanannya juga cuman pinjol doang, cuman pinjaman doang. Tapi bunganya itu sekitar 10% juga. Jadi biaya bunga dan layanan itu per bulannya itu enggak yang per bulan apa per 2 minggu ya. Nah itu pokoknya dia tuh ada yang 2 minggu, ada yang per bulan. Itu nggak enaknya ya, kayak yang per 22 hari itu bunganya hampir 10% ya, dengan biaya layanan dan sebagainya hampir 10%, nggak nyampe 10%. Jadi kalau sebulan ya sekitar segitu, tapi dia itu prinsipnya bukan per bulan ya, jadi per 3 mingguan kalau nggak salah, 22 harian gitu. Jadi beda-beda, jangka waktu beda-beda. Nah yang nakal tuh ada beberapa yang tidak saya sebutkan juga di sini, yang saya sebutkan juga ada tadi, tapi ada yang tidak saya sebutkan itu nakal banget sih. Kayak dia cicilan cicilan 4 kali gitu, tapi ternyata per 2 minggu gitu loh. Jadi nggak, di awal tuh nggak ada keterangan per 2 minggu gitu, nggak ada, tapi langsung cuma 4 periode, tapi ternyata itu per 2 minggu. Jadi kan kita kayak kaget gitu ya, wah ternyata per 2 minggu gitu, dan gede bunganya gitu, biaya layanan bunganya itu gede banget. Untuk per 2 minggu tuh udah gede banget, jadi tidak direkomendasikan. Jadi buat kalian yang baru pertama kali daftar pinjol, ya udah makanya kredivo atau aku laku, atau yang kayak kecil-kecil gitu kayak Rupiah Cepat, KTA Kami, Finplus gitu-gitu ya, itu lebih recommended sih. Dan semua yang saya sebutkan tadi sih sesuai ininya, nggak ada yang minta akses kontak ya, jadi cuman data-data KTP, kerja dan dan nomor darurat gitu, tapi nggak yang sampai akses kontak, jadi lebih aman. Yang lain juga jarang sih yang akses kontak, itu biasanya yang agak ilegal gitu ya, atau yang nakal lah, legal tapi agak nakal. Ada saya nemuin juga gitu. Oke, itu yang terbaik ya, kredivo, aku laku, dan yang lain-lainnya yang kecil-kecil kayak Finplus, KTA Kami, Rupiah Cepat gitu-gitu. Itu bunganya nggak terlalu yang mengerikan, tapi limitnya kecil-kecil ya. Limitnya itu 600. Kalau yang mau yang gede, emang yang bunganya tinggi-tinggi, itu limitnya emang lebih gede, tapi bunganya juga sekitar 20%-an kali ya. Ya 10%, 20% gitu lah. Bentar ya, saya liatin. Iya, karena cicilan 3 bulan gitu ya, 2 bulan, 3 bulan. Dari 1.800.000 jadinya 2.200.000. Naik 400 ya, 400 dari 1.800.000, 200 dari 1 juta, ya sekitar 20%-an lebih, malahan ya, lebih dari 20% per bulannya. Jadi gede-gede gitu. Yang kecil itu kredivo, bunganya aku laku lebih gede dari kredivo, tapi masih oke gitu ya. Jadi buat yang pertama kali install, ya udah kredivo aja sih, jangan yang lain ya. Soalnya teman saya itu installnya yang lain, yang itu bunganya lebih gede gitu. Sekian, mudah-mudahan berguna. Mohon maaf jika kurang jelas. Sampai jumpa di tips berikutnya. Wassalamualaikum. Oh iya, jauhi pinjol, jangan pinjam di pinjol ya. Pinjam ke teman, saudara, atau jual barang lebih bagus.